Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, para bapak lan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya kepada kita untuk menjalankan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-39. Alhamdulillah, ayat 39 kemarin kita sudah sampaikan muqaddimah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, wa yusbitu, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa 'indahu ummul kitab, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yakni kitab yang ada di Lauh Mahfuz. Mari kita lihat tafsir dari para ulama tafsir tentang ayat ini. Kita ambil tafsir dari At-Taisir, Aisarut Tafasir, Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, salah seorang dosen tafsir di Masjid Nabawi. Beliau menjelaskan, yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki,
yakni Allah menghapus hukum-hukum dan selainnya sesuai dengan kehendak Allah, yang disebut dengan istilah mansukh. Jadi dalam Islam ada istilah nasikh dan mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh yang dihapus. Banyak contoh dalam syariat Allah menghapus satu hukum dan mendatangkan hukum yang lain. Misalnya, dulu kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Kiblatnya orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi bersemangat. Namun setelah turun perintah untuk merubah arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah, maka orang Yahudi mulai menampakkan permusuhannya dan mengatakan, engkau bukan nabi yang diutus, kata mereka, dan mulai memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dulu iddah kematian itu 1 tahun. 1 tahun. Kemudian dihapus hukum tersebut oleh ayat yang lain. Iddah kematian, masa menunggu untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, menjadi 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan ada nasikh dan mansukh dalam syariat. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh. Wa indahu ummul kitab, dan miliknya lah ummul kitab, yaitu kitab yang mencakup segala takdir yang tidak dapat diubah, tidak dapat diganti, seperti kematian, kehidupan, ya, kebahagiaan, kesengsaraan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, rufi'al aqlam, pena-pena telah diangkat, wajafati suhuf, kertas-kertas sudah kering. Artinya takdir-takdir ini sudah pasti, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ayat ini jamaah memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya nasikh dan mansukh, yaitu penghapusan hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara ringkas pelajaran dari ayat yang ke-39 dari surah Ar-Ra'd. Terdapat beberapa riwayat yang menguatkan penjelasan ini tentang Waalaikumsalam, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus syariat-syariat yang Dia kehendaki dan ya, menetapkan syariat-syariat yang juga Dia kehendaki. Karena ini bagian dari keimanan kepada takdir, maka ini bersifat rahasia. Bahkan malaikat pun nggak tahu apa yang Allah hapus dan apa yang Allah tetapkan. Malaikat hanya tahu yang sudah Allah perintahkan. Seperti yang dulu kita jelaskan saat Ramadan tentang pencatatan dalam rahim. Malaikat hanya tahu yang disampaikan kepadanya, tulis ya rezekinya berapa, ya apakah dia akan bahagia atau sengsara, itu. Adapun yang catatan di Lauh Mahfuz, malaikat tidak tahu. Dan inilah rahasia Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya.
Karena ini rahasia Allah, tugas kita adalah berusaha untuk menempuh sebab-sebab, berikhtiar. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sebab takdir itu baru diketahui setelah terjadi. Itu yang harus kita imani dan kita yakini, kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ya, ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya ketakwaan bisa menambah rezeki, memudahkan urusan. Kemaksiatan mendatangkan kesempitan rezeki, ya, dan menghalangi dari ilmu dan sebagainya. Betul. Dan inilah yang dimaksud oleh ya, ayat ini juga. Ya. Jadi ada contoh hadis misalnya, ya, man ahabba ayyusara fi athari wa yunsa'a fi rizki falyasil rahimah. Barang siapa yang senang dipanjangkan usianya, dilapangkan rizkinya, maka sambunglah silaturahmi. Naam, ya. Hadis ini sahih. Hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi tentang pencatatan oleh malaikat saat kita dalam rahim ibu kita. Ya, jadi tidak bertentangan. Jadi gambarannya begini. Ketika Allah memerintahkan malaikat mencatat dalam rahim ibu kita, misalnya si fulan rizkinya 1 miliar. Kemudian itulah ilmu yang diketahui malaikat pencatat waktu itu. Adapun takdir di Lauh Mahfuz yang murni rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian setelah anak itu lahir, tumbuh dewasa, belajar ilmu agama, dia tahu di antara sebab-sebab yang melapangkan rezeki. Lalu dia bersilaturahmi sehingga ditambahlah rezekinya menjadi 2 miliar misalnya. Nah, penambahan rezeki ini cocok dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz, sehingga catatan malaikat dihapus oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Itu maksud dari yamhullah ma yasha wa yasbit. Hadis yang lain, ya. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang terhalangi dari mendapatkan rizki oleh sebab dosa yang diperbuatnya. Wala yaruddul qada illa du'a. Dan qada tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan umur tidak bisa bertambah kecuali oleh kebajikan. Jadi ini benar, ya. Rizki menghalangi dari maksiat, menghalangi dari rizki. Bisa bermakna yang dihalangi adalah keberkahannya. Dia dapat rizki walaupun melimpah, tapi nggak berkah. Medit, ya, tidak mau berbagi, tidak mau sedekah, tidak mau membantu orang tua, tidak mau membantu saudara yang membutuhkan misalnya. Bisa juga bermakna secara hakiki dipersulit rezekinya. Sudah kerja, banting tulang, peras keringat, yang didapatkan ya hanya segitu, sehingga tidak cukup, ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan qada, ya. Ini bisa ditolak dengan doa. Artinya apa? Qada dan doa itu terus berperang, kuat-kuatan. Kalau lebih kuat doa, maka dia lebih dominan. Kalau lebih lemah, ya maka qada yang akan menimpanya. Misalnya selama ini dia berdoa, minta sehat misalnya, terus dia berdoa. Tiba-tiba dia lemah dalam doanya. Akhirnya datanglah qada yang menjadikan dia sakit misalnya.
Nah, sepertilah terus ya. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak menambah dalam umur kecuali kebajikan. Ini juga bisa bermakna ganda, bisa bermakna umurnya ya panjang namun tidak berkah. Maksiat toh ya, sampai tuwek maksiat, sampai rambutnya putih maksiat, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian bisa juga orang ini umurnya pendek tapi berkah. Nah, yang jelas kebaikan-kebaikan itu menjadikan keberkahan usia kita. Syukur kalau bisa panjang dan berkah. Maka Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya baik pula amalannya. Dan seburuk-buruk manusia man tala umruh ya wasa'a amaluh. Panjang umurnya tapi buruk amalannya. Maka terus kita menempuh ikhtiar berdoa, minta umur yang panjang, diberkahi dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya Rasul mengatakan doa yang kita panjatkan mesti dikabulkan dalam beberapa bentuk pengabulan. Yang pertama, diberi sebagaimana yang kita minta. Yang kedua, bisa diberi keselamatan sesuai dengan doa yang kita minta. Yang ketiga, bisa pula dikabulkan dalam bentuk simpanan pahala di akhirat kelak. Dalam hadis yang lain ada penyebutan doa tersebut akan dikabulkan dalam wujud pengampunan dosa. Jadi kesimpulannya tidak ada kata rugi bagi orang yang mau berdoa. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti. Sebab doa itu adalah ibadah. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat terakhir dari surah Ar-Ra'd, yakni ayat 40 hingga 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa dibuka Al-Qur'annya, Ar-Ra'd. Ayat ya 40 hingga 43. Kita bahas satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Yang mana ayat ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya atau istilahnya munasabah, hubungan antara ayat dengan sebelumnya. Setelah Allah di ayat sebelumnya menuturkan tentang sikap orang-orang musyrik yang mengusulkan dan meminta diturunkannya ayat dan mukjizat serta menantang agar azab yang diancamkan itu segera didatangkan, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan saja sebagai mubaligh. Ya. Sedangkan tanda-tanda terjadinya apa yang dijanjikan kepada mereka dari ancaman-ancaman itu mulai nampak dengan ditaklukkannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik oleh kaum muslimin di belahan bumi ini. Mulai dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, zamannya Umar, Utsman, itu kan terjadi invasi ya ke negeri-negeri tetangga sampai ditaklukkannya Persia, ya Syam ya, alhamdulillah, sampai ke Ciprus ya, ke Asia, sampai ke Indonesia ya, alhamdulillah. Nah, itu tanda-tanda bahwasannya Allah sudah menurunkan apa yang dijanjikan kepada kaum muslimin dengan dihinakannya orang-orang kafir di masa itu dengan membayar pajak kepada pemerintah Islam. Ya. Kemudian
Allah menerangkan di ayat ini tentang makar, ya. Makar-makar, usaha-usaha jahat, ya, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir untuk membahayakan kaum muslimin, untuk mengancam kaum muslimin, ya. Kemudian Allah juga menyanggah dalam ayat ini sikap orang-orang Yahudi laknatullah yang mengingkari risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menegaskan bahwa Allah itu menjadi saksi tentang kebenaran Nabi dan cukuplah bagi Nabi kesaksian Allah dan orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab seperti sahabat Abdullah bin Salam dan beberapa sahabat mantan pendeta Yahudi dan Nasrani yang lain yang sudah kita sampaikan dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Wa imma, ini in dan ma dimasukkan menjadi imma, dan jika kami nuriyannaka memperlihatkan kepadamu ya Muhammad ba'dha sebagian dari apa? Dari azab alladzi na'iduhum, yang telah kami ancamkan kepada mereka, au natawaffayannaka, atau kami wafatkan engkau ya Muhammad, fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan. Ini sering kita sampaikan ayat ini, tugas Nabi hanyalah sebagai penyampai, sebagai mubaligh, ya. Kemudian wa 'alainal hisab, dan kamilah yang menghisab. Artinya ketika mereka kelak kembali kepada Allah, mereka akan mendapatkan hisab yang seadil-adilnya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang sedang ya beribadah, berjuang, beramal, yakinlah Allah menjadi saksi atas yang kita lakukan. Tugas kita adalah memperbagus ibadah-ibadah kita, mengikhlaskan ibadah kita, dan berusaha untuk mencocoki yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan azab, urusan balasan, tentang keputusan-keputusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi azab itu disegerakan di dunia, bisa juga azab itu ditunda di akhirat kelak. Yang jelas Allah yang lebih faham, Allah yang lebih tahu tentang hal itu kaum muslimin yang berbahagia. Ingat, setiap Jumat khotib-khotib selalu mengingatkan, ya, dalam surat Al-Ghasyiyah yang dibaca oleh ya, para khotib salat Jumat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fadzakir innama anta mudzakir. Ini sering dibaca, cuma saya khawatir, ya, karena seringnya dibaca dan didengarkan oleh kaum muslimin, jangan-jangan lupa untuk mentadaburi kandungan dari makna ayat ini, atau bisa jadi ada yang nggak tahu maknanya. Nah, maka ini pentingnya kita belajar, ya, mengaji agar kita lebih dekat dengan agama kita, lebih paham, sehingga ketika kita ibadah, kita bukan hanya sekedar punya niatan menggugurkan kewajiban, tidak, tapi kita betul-betul mendapatkan substansi dari perintah ibadah itu. Sebagaimana sholat itu dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, ya. Jadi sholat itu betul-betul dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu bagi mereka yang betul-betul menghayati, ya, perintah sholat tersebut. Maka ingat, setiap Jumat ya, imam-imam mengingatkan fadzakir, ya, berilah peringatan, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau ya Muhammad hanyalah pemberi
peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Dan terbukti jamaah, Nabi tidak sanggup memberi hidayah paman tercinta sampai wafatnya. Ya. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Fa yu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya. Inna ilaina iyabahum. Sungguh kata Allah, kepada kamilah mereka kembali. Maka kalau ada berita duka, kematian, kita ucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah, sudahkah jenengan menyiapkan jawaban-jawabannya? Itu pertanyaannya. Maka summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah kata Allah membuat perhitungan atas mereka. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ini luar biasa. Diingatkan terus setiap Jumat agar kita mampu mengambil pelajaran. Ya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan ayat tadi 39, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus dan menetapkan sesuai kehendaknya, termasuk kapan Allah menurunkan azab, kapan Allah mengangkat azab. Nah, berkaitan dengan itu juga. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Bisa juga kata Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan dan belum sempat melihat azab itu. Bisa juga bermakna demikian. Ya, jadi Allah yang menentukan kapan dipercepat, kapan ditunda azab itu. Yang jelas azab mesti datang, mesti terjadi. Tapi waktunya sesuai dengan kehendak Allah. Itu korelasi dengan ayat yang tadi kita bahas. Sehingga kata Ibnu Katsir, ayat ini sebagai tasliyah, hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak setiap ancaman yang Allah janjikan disaksikan oleh Nabi di dunia, tidak. Ya. Termasuk ketika utusan Nabi, suratnya disobek-sobek oleh Raja Kisra. Lalu Nabi mengatakan, akan datang umatku yang akan merobek-robek istana Kisra. Dan terbukti di zaman Umar bin Khattab. Ya. Istana Putih itu di Persia ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab, sehingga kocar-kacir lari ya, melalui jendela rajanya waktu itu ya, di Irak sana ya, lari ya tunggang langgang di dekat sungai Efrat itu kan kerajaannya. Itu kan bagus kisahnya, terbukti sudah. Nah, artinya Nabi nggak menyaksikan itu, tapi ancaman Allah mesti akan dibuktikan. Nah itu maksudnya, sebab Allah Maha Kuasa. Maka ada satu kaidah, al-balagh ala rusul, menyampaikan itu tugas Rasul, wal hisab Allah, sedangkan hisab itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini juga menunjukkan pelajaran keterbatasan kemampuan manusia. Jadi Rasul juga terbatas kemampuannya. Rasul hanya punya kemampuan menyampaikan hidayah irsyad wal bayan. Sedangkan kekuasaan mutlak dalam hal ini dalam masalah takdir dan balasan itu murni Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ayat ini memberikan faedah yang pertama, fokus pada dakwah bukan hasil. Jadi dakwah meninggal belum mendapatkan hasilnya, setelah Anda meninggal baru
hasilnya bisa aja. Yang penting ada fokus, ya, menanam kebaikan, menyebarkan kebaikan, ya, mendakwahkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar terus selama Anda masih hidup. Yang kedua, jangan menuntut keadilan secara instan. Kita harus bersabar, ya. Yang ketiga, yakin bahwa semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para koruptor khususnya, ini peringatan keras bagi Anda sekalian. Bertobatlah kepada Allah, takutlah akan hari hisab, ya. Saya yakin mereka banyak orang yang masih baik, ya, karena mereka itu mayoritas, ya, muslim. Pelajaran yang terakhir, Allah itu bebas menentukan waktu balasan, ya. Jadi Allah itu jangan ditanya tentang keputusannya. Allah nggak ditanya tentang perbuatannya. Kita yang ditanya tentang perbuatan kita, ya. Itu harus kita pahami kaum muslimin. Jadi tugas kita apa? Mengatakan qadaullah khair, ketetapan Allah yang terbaik. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak melihat anna na'til arda nangkusuha min atrafiha, anna bahwasanya kami na'til arda mendatangi bumi, nangkusuha lalu kami menguranginya, min atrafiha dari tepi-tepinya, ya. Kita lihat dulu secara lughah, secara bahasa, makna dari, ya, anna na'til arda, kami mendatangi bumi tempat mereka hidup, ya, negeri-negeri itu, ya. Nangkusuha, kami menguranginya, min atrafiha dari tepi-tepinya. Dengan cara apa? Menjadikan wilayah-wilayah mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, dikuasai oleh kaum muslimin. Itu maksudnya, ya. Wa huwa wallahu yahkumu, dan Allah menghukumi, ya, Allah menetapkan hukum, ya. Artinya apa? Allah menetapkan keputusan pada makhluknya dengan kehendak Allah yang la mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Al-mu'aqqib artinya orang yang mencermati sesuatu lalu membatalkannya. Itu namanya mu'aqqib dalam bahasa Arab. Jadi orang yang memiliki hak untuk mengamati lalu memutuskan atau tidak terjadi tidaknya namanya mu'aqqib dalam bahasa Arab, ya. Jadi maknanya Allah telah menetapkan bahwa Islam datang dan maju, sedangkan kekafiran mundur dan pergi. Nah, dan ini sudah terjadi. Walaupun roda berputar, kadang Islam menang, kadang Islam, ya, turun, ya, seperti di Andalus, di Spanyol, Islam pernah jaya kurang lebih 18 abatan, ya, lalu turun, ya. Nah, seperti itulah kehidupan. Tapi yang jelas akhirnya nanti Islam yang akan menang, jamaah Islam akan menang, ya. Islam yang akan menang. Tapi membutuhkan proses. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya, ya. Artinya apa? Allah pasti melakukan perhitungan terhadap mereka di akhirat. Tidak lama setelah mereka diadab di dunia dengan terbunuh, ya, atau dijadikan budak atau diusir dari negeri mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah keputusan Allah. Ketika Allah mengurangi bumi dengan, ya, ujung-ujungnya bisa bermakna mengubah keadaan bumi ini seperti sekarang, ya. Iklim sudah mulai berubah-ubah. Atau mungkin dengan menaklukkan orang-orang kafir di bawah kekuasaan Islam. Itu semua Allah yang berhak untuk memutuskan, menetapkan tentang hukum kausalitas, hukum sunatullah di muka bumi ini. Jadi hukum kekal dunia adalah perubahan. Jadi hukum yang mesti di dunia adalah perubahan. Itu mesti. Nah, lihat kita sudah mulai berubah. Yang dulunya masih anak-anak, sekarang sudah dewasa, menjadi sepuh. Akhirnya apa? Menjadi tinggal nama dan seterusnya. Itu kaum muslimin yang berbahagia, ya.
Bisa juga bermakna Allah mengurangi bumi ini, di ujung-ujungnya Allah mengurangi keberkahan bumi ini disebabkan kemaksiatan merajalela. Bisa juga seperti itu. Ada juga negara yang penghasil gas terbesar di dunia, namun ngimpor gas ada seperti itu. Ada negara penghasil minyak bumi, namun ngimpor minyak bumi sampai kekurangan. Ya, seperti sekarang diuji dengan sulitnya gas, ada seperti itu. Padahal negaranya kaya, penghasil gas, kan aneh, gitu kan ya. Kayak dikurangi keberkahannya. Penghasil gula tapi ngimpor gula, kan aneh, gitu kan ya. Penghasil hutan tapi ngimpor kayu, ya kan aneh. Seakan-akan kok iso, berarti keberkahannya dikurangi. Ada seperti itu, ada. Ya. Ada juga yang menafsirkan mengurangi keberkahan bumi ini dengan meninggalnya para ulama-ulama Rabbani. Bukan ulama ulama yang suka menjilat itu bukan. Tapi ulama Rabbani yang betul-betul berjihad di jalan Allah, ya, tidak mengharapkan jabatan dan seterusnya. Bisa juga bermakna bumi memang menyusut sedikit demi sedikit, bisa juga semakin tua semakin mengkerut. Wallahu alam, itu tafsiran dari para ulama. Nah, ayat ini kaum muslimin memberikan pelajaran kepada kita, ya. Yang pertama, dunia tidak kekal, jamaah. Dunia tidak kekal. Ya, itu hukum mesti di dunia ini harus jenengan pahami. Ya. Sehingga berdasarkan ayat ini makna yamhullah, Allah menghapus bisa bermakna Allah menghilangkan kekuasaan, Allah menetapkan kekuasaan, Allah menghilangkan kehidupan dengan kematian, dan Allah menetapkan kelahiran. Terus begitu. Allah menghapus keberkahan, Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya ulama. Seperti itulah kehidupan ini, terus berputar. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga ayat ini memberi pelajaran kedua, kejayaan bisa hilang kapan saja. Jadi yang sekarang sedang diberi amanah jabatan, jangan takabur, jangan sombong dengan jabatan, jangan aji mumpung. Ya. Gunakan jabatan dengan seamanah-amanahnya. Itu pahalanya besar kalau Anda amanah. Pelajaran berikutnya, ilmu bisa berkurang dengan wafatnya ulama. Pelajaran berikutnya, tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah, dan hisab Allah cepat pasti datang. Ya. Yang sekarang dolim, memutuskan dengan keputusan tidak adil, menyembunyikan fakta-fakta kebenaran, takutlah kepada Allah, ingatlah hukum di dunia ini. Ya. Saya kira ini, semoga ini memberikan pelajaran bagi diri kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan datang tinggal ayat 42 dan 43 ayat terakhir. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal soleh kita selama di bulan Ramadan, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.